Saya, Mas Dewati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Saya, Mas Dewati, atas nama pribadi. Ya, jadi itulah video permintaan maaf dari Mas Sriwati, Bu Sriwati. Kemarin sebelum larang orang ibadah, apa nggak mikir gitu loh. Kalau ngelarang ibadah orang lain, agama lain itu tidak boleh, apalagi Anda ASN. Gaji juga digaji sama pajaknya pengusaha-pengusaha Kristen, orang-orang Kristen lagi makan juga kasih pajak, bahkan orang yang jualan babi pun bayar pajak untuk bayar gaji Anda. Siapa nggak mikir? Nggak mikir kalau itu nggak benar. Tindakan kelakuan kayak gitu nggak benar. Iya kan? Terus juga yang kedua. Yang kedua itu mungkin karena sudah viral. Sudah ditekan oleh massa sehingga Anda minta maaf. Lah apa jadinya kalau seandainya kemarin tidak ada tekanan massa? Tekanan massa ya. Terutama juga tekanan netizen sih sebenarnya. Kan kalau massa cuman di kantor DPRD ya kalau nggak salah ya. Tapi kan tekanan netizen nih. Kemudian setelah viral, diselidiki Anda dan lain-lain, baru Anda minta maaf. Minta maaf. Saya mohon maaf. Iya, kita tetap harus maafkan, mengampuni. Tapi ingat, sanksi tetap ada. Harusnya Anda dipecat sebagai seorang ASN. Seorang pegawai negeri, tapi tidak mengabdi pada negeri. Mengabdi pada Anda, diri Anda, keegoisan Anda sendiri. Makanya sebenarnya copot jabatan harusnya. Tapi kan itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Coba kita lihat komentar dari Ari Wibowo. Wah, beliau berkomentar loh. Dia bilang ini, dimaafkan, tapi sebaiknya tetap ada sanksi ringannya. Lah kita melanggar lalu lintas aja ditilang kan, gak cukup minta maaf doang. Ini kan jauh lebih serius dari pelanggarannya. Ini komentar dari Mas Ari Wibowo. Beliau ternyata merasa juga, wah ini gak benar nih kayak gini. Tapi memang itu tindakannya gak benar ya. Lihat, coba lihat ya. Gayanya. Kita lihat lagi, ayo. Nah, kita lihat gayanya. Yang ini aja. Istri bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Kita mau berdoa. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang tinggal tidak ada izin. Orang gila yang penting. Kami mau berdoa. Itu kira-kira. Yang kemarin teriak-teriak kayak luar biasa banget ya. Kayak negara ini dia sendiri yang punya begitu. Ngamuk-ngamuk gak jelas dan lain-lain. Tapi sekarang minta maaf jadi lembut-lembut. Gak mikir apa gak mikir. Coba kita akan lihat ya. Bagaimana ada demo lanjutan juga sebenarnya kalau kita lihat ya dari komunitas-komunitas seperti ini. Kita akan lihat. Di kantor wali kota Bekasi. Kota Bekasi dengan mekanismenya akan membuat tindakan kepada Ibu Asri. Tadi saya sudah sampaikan, kami sebagai masyarakat tidak ada sanksi lain selain pecat. Tidak ada sanksi lain selain pecat. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi. Saya sebagai ketua umum berjanji akan saya jadikan isu nasional. Saya akan minta seluruh pemuda Batak Bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan ini. Berikan sanksi yang tegas kepada pengkhianat. Jadi beliau itu pengkhianat, sepakat ya? Di kantor wali kota Bekasi ya. Ya itu kira-kira dari kelompok ya, kelompok tertentu yang mana mereka minta supaya kasus ini
ya benar-benar diurus, dan orang model-model Bu Sri ini ya harus dicopot begitu. Ya kita lihat aja ketika tidak terjadi pencopotan apakah mereka mau kembali demo atau enggak. Ya kita kan belum tahu ya. Nanti kita lihat aja. Tapi mudah-mudahan ya hal-hal semacam ini penting nih supaya ada efek jerah. Sebenarnya persoalannya kan karena tidak ada efek jerah, yang artinya tidak ada hukuman. Makanya kenapa kok mereka bisa seenak-enaknya begitu sampai sekarang, ya kan? Oke, kita akan lihat video lainnya ya. Ini banyak banget sebenarnya. Video ini sudah. Nah, kalau kita lihat ya dalam berita ini, harta kekayaan Mas Riwati ASN Pemkot Bekasi viral diduga larang umat Kristen beribadah di rumah. Harta kekayaannya bikin melongo cuy. Kalau kita lihat dalam bagian ini ya, nih dikutip dari laman LHKPN Rabu, ternyata segini total harta kekayaan Mas Riwati mencapai 8,7 M ya. 8.748.588.525 atau 8,7 M. Wah gila nih. Pegawai negeri model bagaimana ini bisa hartanya banyak gini? Gajinya berapa sih pegawai negeri itu? Kalau pariwisata ya paling ya kita inilah gaji paling 5 juta 6 juta lah ya. Sama tunjangan dan lain-lain ya 10 juta. Bisa 8 M itu kerja berapa puluh tahun itu ya. Oh tapi lupa saya itu kan pariwisata ya. Kalau orang mau minta izin bikin pariwisata kan wah nggak tahu lagi lah. Tapi ya lo punya uang, lo punya kuasa katanya. Kamu punya duit, kamu larang orang beribadah kan gitu. Tapi saya rasa pun kalaupun dia ini diberhentikan ya sampai anak cucu juga nggak akan kelaparan lah, masih tetap bisa makan lah, karena kan memang banyak duitnya gitu loh, sehingga duitnya ya pasti bisa dipakai 7 turunan sih. Ternyata tadi nggak kebaca. Nah ini 8,743 M. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Saya Mas Riwati atas nama pribadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagi mereka para Bapak Ibu semua, tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Abagen, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama mendengar cuplikan video tersebut? Itu tadi orang ibu ya, seorang muslimah ya, yang berasal dari agama satu itu. Nah, beliau sangat viral sekali dan sangat menggemparkan bangsa ini Bapak Ibu. Dikarenakan beliau seorang sipil, seorang PNS, dan bahkan beliau juga punya kedudukan yang mantap di pemerintahan. Dan beliau digaji oleh masyarakat Indonesia. Nah, bisa-bisanya memiliki sifat intoleran. Apakah beliau tidak pernah berpikir seandainya hal yang sama terjadi di saat beliau beribadah, ada orang yang ganggu? Hal yang sama terjadi ketika beliau lagi ngaji, ada orang yang ganggu. Hal yang sama terjadi di saat beliau lagi tahlilan, ada orang yang ganggu. Di saat terjadi di mana beliau lagi yasinan, ada orang yang ganggu dan usir, minta izin. Di mana izin engkau yasinan di rumah? Di mana engkau minta izin ketika engkau tahlilan di rumah? Apakah ada surat izinnya? Kita katakan hal yang sama. Rumah sakit jiwa saja
tempat orang gila saja itu butuh izin. Ini kan hal yang sama yang kita ukurkan kepada beliau. Karena beliau mengukur, meminta izin. Dan beliau mengatakan bahwa tempat orang gila saja, rumah sakit jiwa saja ada izinnya. Nah, hal yang sama kita ukurkan kepada beliau. Nah, bagaimana perasaan beliau? Nah, ini Bapak Ibu, karena pemerintah kurang sekali menindak tegas. Bahkan tidak menindak tegas ya. Tidak ada ketegasan daripada pemerintah sehingga kesannya dibiarkan. Tapi bila itu terjadi pada orang yang minoritas, langsung ditangkoi saudara. Bukan saja ditangkoi, mereka demo. Bukan saja demo, merusak. Pernah kejadian di Medan, seorang ibu meminta dengan lemah lembut. Datang, minta dengan lemah lembut untuk dikecilin suara toa. Dianggap penistaan agama, saudaraku. Bukan itu saja. Tempat ibadah ibu tersebut dirusak. Rumahnya dirusak. Masuk penjara ibu tersebut, saudaraku. Sudah minta maaf juga. Nah, Pak Ahok beberapa tahun yang lalu, ya, ada orang yang sengaja memutarbalikkan fakta yang terjadi di lapangan, potong video Pak Ahok, lalu Pak Ahok dianggap penistaan agama, masuk penjara. Tapi kalau mereka cukup minta maaf, selesai saudara. Mungkin itu cukup minta maaf. Tidak ada ketegasan daripada pemerintah. Harusnya pemerintah tegas. Siapapun yang intoleran. Nah, hukum penistaan agama itu coba diberlakukan semua orang. Siapapun kena dengan hukum penistaan agama. Jangan pandang bulu. Jangan mentang-mentang mayoritas istilahnya. Jangan mentang-mentang dia orang yang punya, orang hebat, orang kaya. Nah, sementara dari pihak Kristen, Bapak Muhammad Kece sampai sekarang masih dalam penjara. Nah, Yahya Woloni hanya sebentar langsung bebas. Padahal katanya sama-sama penistaan agama. Yahya Woloni tidak bisa membuktikan apa yang dia sampaikan itu. Tuduhannya yang sangat keji tidak bisa dia buktikan. Sementara apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Kece di persidangan bisa beliau tunjukkan bukti-bukti data-data yang ada. Tetap dianggap penistaan agama dan sampai sekarang saudara kita Bapak Muhammad Kece mendekam dalam penjara. Nah, yang lain, Abdul Somad, dianggap dakwah, dianggap ceramah, dianggap menyampaikan kebenaran. Ketika menyinggung agama lain dianggap dakwah. Ketika menyinggung ibadah orang lain dianggap menyampaikan kebenaran. Jangan seperti itu. Kami juga orang yang minoritas, istilahnya yang kalian anggap kafir, kami juga bayar pajak di bangsa ini. Bukan suka-suka kami tinggal di bangsa dan negara ini, bayar pajak kami. Ya, pikirkan sesekali. Bagaimana, renungkan, bagaimana, pikirkan, renungkan. Jangan suka-suka kita. Ya, negara ini bukan negara kalian saja istilahnya. Kami juga punya hak yang sama karena kami bayar pajak. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana harapan kita terhadap ibu tersebut? Kalau memaafkan, kita maafkan. Nah, tapi bagaimana dengan hukum? Apakah hukum itu tidak bisa bertindak? Apakah cukup dengan minta maaf? Bagaimana bila di luar agama itu melakukan hal yang sama? Apa yang terjadi? Pasti dalam waktu 24 jam ditangkap, masukkan penjara. Ditangkap dengan pasal penistaan agama. Dari kalangan mereka, cukupkah minta maaf? Nah, mari kita lihat ya berita-berita selanjutnya. Kita pantau di media sosial. Sejauh mana pemerintah hukum itu bertindak. Nah, dan saat ini Bapak Ibu, kita orang Kristen di luar agama itu, kita harus bersuara. Kita harus berteriak Bapak Ibu. Jangan kita diam. Mungkin mereka buat semena-mena karena selama ini kita diam. Nah, sekali kita teriak. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh PBB. Ya. Nah, pemuda Batak Bersatu. Itu luar biasa. Nah, organisasi-organisasi yang lain harus mencontoh. Setiap ada orang yang intoleran, buat gebrakan, buat tindakan, minta kepada pihak yang berwajib
supaya ditangkoi, masukkan penjara, supaya ada efek jera. Kalau tidak, besoknya kembali lagi. Tidak lama kemudian kembali lagi, tidak lama kemudian kembali lagi, dan kembali lagi. Sampai kapan kami orang Kristen ditindas seperti itu? Diganggu ibadah kami sampai kapan? Kalau urusan izin, sampai kapan kami harus mengemis-ngemis izin sama pemerintah? Sampai kapan? Izin dipersulit, bukannya kami tidak minta izin. Bukannya kami tidak mau urus izin. Izin dipersulit. Bahkan ada yang bertahun-tahun izin tidak dikeluarkan. Nah, ini dia. Ya. Baik, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita komentar yang positif. Pergunakan komentar kita, jari-jari kita dengan bijak, agar lewat komentar kita, orang yang membaca komentar kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus HaMashiach. Ruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.